Saudara-saudari terkasih, kenyataan bahwa Daud akhirnya diangkat menjadi raja adalah bukti pendampingan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya yang menuntun dia dan menunjukkan jalan-jalan yang baik menyertai segala perjuangannya. Dan perjuangan itu adalah perjuangan untuk menyatakan kehendak Allah dalam hidupnya. Hal itu dilihat oleh bangsa Israel yang membuat mereka yakin bahwa Daudlah yang pantas memimpin dan menuntun mereka sebagai raja. Setelah dia diangkat, kekuasaannya semakin besar sebab memang dia mengandalkan kuasa Tuhan dan petunjuk dari Tuhan. Inilah bukti dan kenyataan bahwa manusia, kita semua akan mengalami rahmat dan berkat yang lebih besar jika kita mengandalkan kuasa Tuhan. Yesus dikisahkan dalam Injil hari ini juga menyatakan kuasanya untuk menghancurkan kehadiran si jahat. Namun ada saja orang yang tidak setuju dan bahkan menuduh yang lain-lain bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yakni penghulu atau kepala setan. Untuk pikiran picik ini, Yesus menyatakan dan menjelaskan, tidak mungkin suatu kerajaan terpecah bisa bertahan, dan tidak mungkin kuasa yang sama menghancurkan kuasanya sendiri, sebab jika demikian, sudah tibalah kehancurannya. Yang benar bahwa kuasa jahat, setan yang mencoba menggerogoti manusia pada kehadiran Yesus itu diusirnya, dikalahkannya dengan kuasanya sendiri, yakni kuasa Tuhan yang dihadirkannya dalam hidup, dalam kata, sikap, dan perbuatannya. Di hadapannya kuasa-kuasa jahat tunduk, sebab dia memang sangat berkuasa. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia. Saudara-saudara terkasih, melalui bacaan-bacaan atau sabda Tuhan hari ini kepada kita dijelaskan tentang bagaimana kuasa Tuhan itu berkarya dalam hidup kita dan apa buahnya, yakni bahwa jika kuasa Tuhan yang berkarya dan hidup dalam kehidupan kita, dalam diri kita, maka berkat-berkatnya akan semakin besar, semakin melimpah dalam hidup kita, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Dan ketika kuasa Tuhan berkarya dan kita biarkan hidup dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka kuasa-kuasa si jahat akan mengalami kekalahan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, marilah kita membuka hati, mengundang, memohonkan rahmat, yakni kuasa Tuhan, supaya kita sungguh dilindungi. Dan mari kita membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, supaya rahmat-rahmatnya semakin melimpah dalam hidup kita, dan kuasa-kuasa jahat yang ada dalam diri kita dikalahkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.